Halo Cryptosias, kita semua di Crypto Space pastinya sudah pernah dengar tentang blockchain dan juga di video-video sebelumnya tentunya saya juga udah pernah beberapa kali menyebut kata-kata blockchain. Tapi apa sih itu sebenarnya blockchain? Nah, di video ini kita akan menjelaskan dan menunjukkan apa itu blockchain secara sederhana, lalu kita akan terus mengeksplor lebih dalam proses penambangan dan bagaimana proses itu berubah dari proof of work menjadi proof of stake. Hai Cryptosias, balik lagi sama saya Leo dari Crypto Discover dan hari ini bersama kalian kita akan bareng-bareng coba lebih mendalami konsep blockchain dan kenapa ini merupakan sebuah terobosan teknologi modern kita yang luar biasa. Yaudah kalau gitu kita nggak usah ngomong panjang lebar lagi, kita langsung masuk aja ke what is a block in blockchain. Untuk menjelaskan apa itu blockchain, pertama-tama kita harus memahami terlebih dulu kata-kata block di dalam blockchain. Blok itu kalau dijelaskan secara sederhana bisa dilihat seperti sebuah blok yang diisi dengan berbagai macam data. Nah, di kripto, blok sebagian besar diisi dengan kumpulan catatan dan transaksi. Nah, untuk lebih mengerti konsep blockchain, kita sekarang akan bandingkan antara Bitcoin blockchain tradisional dan blockchain populer, yaitu Ethereum. Dalam Bitcoin blockchain, blok tersebut sebagian besar terdiri dari daftar transaksi. Nah, transaksi ini dapat mencakup orang A yang membayar sejumlah X Bitcoin kepada orang B, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang dengan blockchain Ethereum, itu juga diisi dengan transaksi-transaksi sederhana seperti itu. Tapi, selain itu, ada lagi yang disebut sebagai smart contract yang ada di dalam blok ini. Smart contract ini memungkinkan blockchain Ethereum untuk melakukan segala macam hal yang tidak bisa dilakukan oleh blockchain Bitcoin tradisional. Nah, singkatnya, smart contract ini adalah program sederhana yang dapat digunakan untuk menukar koin secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kalau Cryptosias mau mempelajari lebih dalam tentang apa sebenarnya smart contract itu, jangan lupa untuk ditulis di kolom komen untuk jadi topik di video berikutnya ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke catatan-catatan transaksi di dalam sebuah blockchain. Catatan transaksi itu disebut sebagai ledger. Nah, itu terdapat di semua blockchain. Dan penting untuk kita ingat kalau blok-blok ini memiliki batas dan mereka hanya bisa memiliki sejumlah transaksi di dalam satu blok. Nah, jadi makanya dipanggil blockchain. Jadi akan ada kumpulan berbagai macam blok dengan isi-isi transaksi tersebut. Nah, ini sebabnya karena ada ratusan dan ribuan blok di dalam satu blockchain. Satu blok rata-rata berisi lebih dari 500 transaksi. Dan begitu satu blok terisi, kita bisa menambahkannya ke jaringan melalui apa yang kita sebut sebagai penambangan alias mining. Tentunya Cryptosias di sini sudah familiar dengan kata-kata mining dari video-video sebelumnya. Mining atau hashing ini adalah bagian yang sangat penting dari blockchain yang seperti kalian sudah dengar tadi. Karena ini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menambahkan blok di dalam sebuah blockchain. Tapi kita akan mulai terlebih dulu dengan blockchain tradisional Bitcoin dan membicarakan tentang model proof of work. Jadi apa sih itu proof of work? Seperti namanya, proof of work adalah proses di mana kita mencoba untuk membuktikan ke jaringan kalau kita menambang transaksi tersebut. Nah, mereka melakukan ini dalam proses yang disebut hashing. Secara garis besar, kita bisa lihat hashing sebagai jumlah daya komputasi dan proses yang disumbangkan ke jaringan Bitcoin melalui penambangan atau mining. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang Bitcoin dan hashing, jangan lupa bisa nonton video kita yang sebelumnya tentang Bitcoin. Dalam model proof of work, hanya ada satu pemenang dari proses hashing. Dan ada kemungkinan besar di mana pemenang tersebut akan memenangkan banyak proses hashing lainnya. Karena memang model ini memberi rewards kepada mereka yang bisa menyelesaikan proses hashing paling cepat dan paling efisien. Tentunya luck juga jadi salah satu faktor. Tapi singkatnya, semakin bagus komputer yang kalian gunakan dan semakin banyak komputer yang kalian milikin untuk mining, itu akan memberi kalian lebih banyak peluang untuk memenangkan blok tertentu dan menerima Bitcoin sebagai hadiah lewat menambang. Sementara, selain proof of work, ada juga yang namanya proof of stake. Ini adalah model baru dan lebih kontemporer dalam teknologi blockchain. Miners alias stakers dalam hal ini harus menaruh sesuatu yang disebut stake. Proses staking adalah saat kita memasang sejumlah token yang dijadikan semacam jaminan di mana kalau kita melakukan sesuatu yang buruk atau kesalahan, stake tokens tersebut bisa diambil sebagai hukuman. Di blockchain Ethereum, mereka akan menggunakan Ethereum sebagai jaminan. Nah, sekarang pemenang dari proses staking ini mengikuti proses yang berbeda dari model proof of work tradisional. Singkatnya, berikut adalah 3 perbedaan penting. Pertama, ini mempertimbangkan jumlah total koin yang kalian stake, alias jadikan sebagai jaminan. Jadi, semakin banyak token yang kalian stake, semakin terlihat kalau kalian itu bisa dipercaya. Kedua, sama seperti token, tapi kali ini adalah jumlah waktu.
Nah, jumlah waktu yang kalian stake alias jumlah waktu yang kalian jadikan sebagai jaminan menunjukkan seberapa handal kalian dalam mining dan juga kalian itu bisa dipercaya. Dan perbedaan terakhir, proses ini lebih acak daripada metode tradisional yang berarti kalian nggak harus selalu dirugikan dan kalah dengan komputer yang lebih bagus. Dan tentunya pada akhirnya memberi semua orang kesempatan yang lebih adil. Kalau Cryptosias pengen tahu lebih banyak tentang Proof of Stake dan cara kerjanya, jangan lupa untuk tulis di kolom komen supaya kita bisa membuatkan video lainnya hanya untuk Proof of Stake sendiri ya. Jadi kenapa kita perlu blockchain? Sistem jaringan ini punya banyak manfaat yang harus kita pahami dulu. Manfaat pertama adalah decentralization. Yang belum tahu atau lupa apa itu decentralization, ini artinya tidak ada satu orang pun yang mengendalikan blockchain alias tidak ada perantara. Intinya, sebuah jaringan peer-to-peer dari ribuan dan bahkan jutaan pengguna yang memiliki kontrol dan kontribusi untuk setiap blockchain. Kedua, blockchain itu tidak bisa dirubah dan juga tidak bisa disensor alias semuanya itu transparan. Artinya data yang disimpan dan dikirim di blockchain gak bisa dirubah atau dihapus. Semua informasi seperti data dan transaksi di blockchain tidak dapat dikontrol atau disensor oleh organisasi atau pemerintah. Konsep ini sangat penting untuk situasi seperti Ukraina, di mana orang bisa mengandalkan blockchain untuk menyimpan dan mengirimkan kekayaan mereka secara aman dan digital, terutama ketika sistem keuangan tradisional sudah runtuh. Di zona perang seperti Ukraina, emas pun tidak bisa diselamatkan. Sekarang kita sudah mengerti apa itu blockchain. Berikut adalah beberapa blockchain populer yang bisa kalian cek. Selain blockchain yang banyak orang sudah tahu seperti Bitcoin dan Ethereum, ada juga jaringan seperti Avalanche, Binance Smart Chain, Solana, Tron, Phantom, Polkadot, dan banyak lagi. Kita menyarankan Cryptosias untuk terus melakukan riset masing-masing, ingat DYOR, dan memeriksa setiap blockchain ini karena setiap blockchain bekerja secara berbeda dengan cara yang unik. Dan tentunya mereka semua memiliki potensi yang lebih dari satu sama lain. Tentunya ini juga bisa menjadi sesuatu yang kalian share dengan Cryptosias lainnya untuk melihat mana yang berpotensi untuk menjadi salah satu blockchain yang terbesar ke depannya. Jadi jangan lupa untuk terus berdiskusi dan yang penting lagi untuk melakukan research kalian masing-masing sebelum berinvestasi ke satu blockchain atau project. Oke, jadi untuk recap semua hal yang sudah kita bicarakan di video kali ini, intinya kata-kata blok dari blockchain itu adalah sebuah tempat di mana semua data transaksi masuk ke dalam satu blok ini. Nah, setiap blok hanyalah sekelompok data dengan hash dari blok lain. Makanya mereka semua tersambung dan membuat sesuatu yang dipanggil blockchain. Nah, penting untuk dicatat kalau ledger atau blockchain yang didistribusikan ini sepenuhnya terbuka untuk siapa aja. Penciptaan teknologi blockchain ini sudah menarik minat banyak orang. Ini tentunya karena sistem decentralized yang digunakan, yang didesain supaya setelah data sudah direkam dengan benar di dalam blockchain, data tersebut tidak bisa dirubah atau diganggu-gugat oleh siapapun. Kita tadi juga sudah membedakan blockchain tradisional versus kontemporer, di mana blockchain Bitcoin menyimpan sebagian besar transaksi seperti pengirim, penerima, dan jumlah Bitcoin yang dikirim. Sementara Ethereum melakukan itu semua dan juga memiliki smart contract di blok mereka. Kemudian blok-blok ini semua disatukan, sama juga dengan penggunaan jaringan peer-to-peer. Kita bisa memverifikasi kalau semuanya masih teratur dan tidak dirubah atau dimanipulasi oleh siapapun. Baik Cryptosias, itulah semua hal seputar blockchain untuk saat ini. Ingat kalau semua isi konten ini bukanlah nasihat keuangan. Saya harap kita di Crypto Discover berhasil membuat topik yang membingungkan ini menjadi lebih sederhana. Terima kasih sudah menonton video ini dan kalau kalian suka penjelasannya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian untuk mempelajari kripto lebih dalam lagi dengan Crypto Discover. Kalau ada pertanyaan tentang penjelasan yang mana juga hari ini, jangan lupa untuk ditulis di kolom komen untuk video kami berikutnya. Saya Leo dari Crypto Discover, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.